Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan yang mulia. Yang mulia, terima kasih. Jadi kami mohon yang mulia. Tunggu pembacaan putusan begini ya. Dengarkan dulu ya. Kalau ada tuduhan-tuduhan yang serius, misalkan KPU dianggap curang, KPU dianggap berpihak, misalkan, itu semua bisa diklarifikasi, bisa dijelaskan. Misalkan begini, padahal sebenarnya kami ini kan semata-mata hanya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu tunduk dan bekerja sesuai dengan aturan yang di Undang-Undang Pemilu. Kalau kemudian norma di Undang-Undang Pemilu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, maka kami juga mengikuti sebagaimana norma yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Termasuk dalam hal diperbolehkannya warga negara Indonesia yang belum umur 40 tahun, genap 40 tahun pada waktu pendaftaran, tetapi kalau dia sedang atau pernah menduduki jabatan yang karena jabatan itu diisi melalui pemilu atau pilkada, maka dia boleh mendaftar. Jadi ya semata itu. Kita baca bersama apakah benar yang dikatakan semua para penjabat ini, berdasarkan undang-undang pemilu yang sudah ditentukan. Apakah undang-undang itu hanya berlaku bagi kita yang tidak mempunyai jabatan, atau yang hidupnya bergantung di bawah terik matahari untuk mencari sesuap nasi? Saya pun heran dari mana datangnya undang-undang itu, MK dan KPU yang bisa meloloskan anak sulung Jokowi Widodo itu. Namun, perlu untuk diingat di sini, saya hanya ingin berbagi ilmu soal undang-undang pemilu yang sudah ditentukan. Sehingga saudara tidak salah paham dalam mengambil keputusan, berdebat di warung kopi, hanya asumsi tanpa didasari undang-undang, karena mendukung Prabowo Gibran. Itu terserah saudara, karena tidak ada untungnya bagi saya, siapapun yang menang. Tapi sangat memalukan kalau Anda belum baca undang-undang ini, hingga saat ini. Tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur bahwa calon yang pernah menjadi kepala daerah, dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden meskipun usianya di bawah 40 tahun. Sampai sejauh ini belum ada undang-undang tersebut yang bisa dikaitkan untuk meloloskan anak kesayangan Jokowi Widodo itu. Biar kita baca bersama, sehingga Anda tidak ikut-ikutan sama manusia yang tidak tahu aturan hukum. Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu KPU belum sudah dianggap memihak warga negara Indonesia yang belum umur 40 tahun, genap 40 tahun pada waktu pendaftaran, tetapi kalau dia sedang atau pernah menduduki jabatan yang karena jabatan itu diisi melalui pemilu atau pilkada, maka dia boleh mendaftar. Jadi ya semata-mata itu. Ini warga negara Indonesia yang belum umur 40 tahun, genap 40 tahun pada waktu pendaftaran,
tetapi kalau dia sedang atau pernah menduduki jabatan yang karena jabatan itu diisi melalui pemilu atau pilkada, maka dia boleh mendaftar. Jadi ya semata-mata itu. Bermain catur seperti bermain politik yang terbuka, yang tidak bisa ditutupi. Bermain politik sangat kejam jika ada kambing hitam di belakangnya. Saya berharap agar saudara tidak lupa untuk membagikannya di medsos. Sebagai tanda inilah negara kita sekarang ini. Untuk pejabat tertinggi, undang-undang itu tidak berlaku. Tapi sangat berlaku bagi masyarakat yang susah. Oleh karena itu, saya ucapkan telah menonton, berikan komentar Anda setelah membaca undang-undang tersebut. Salam dari Master Catur Indonesia.